Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang bisa aku amalkan agar Allah mencintaiku? Apa pula yang bisa aku lakukan agar manusia mencintaiku? Dan apa pula yang bisa aku kerjakan agar saya menjadi orang kaya? Dan apa pula yang aku lakukan agar saya selalu sehat? Dan apa pula yang bisa aku lakukan agar Allah memanjangkan umurku? Dan yang terakhir, ya Rasulullah, apa pula yang aku lakukan agar kita bersama nanti di dalam surga?" Rasulullah belum menjawab pertanyaan ini, sahabat tadi melanjutkan, "Ya Rasulullah, kenapa ini saya tanyakan? Kalau saya hidup Allah tidak cinta terhadap saya, maka tentu saya tidak bisa mendapatkan ridhonya, keselamatan makin jauh. Ya Rasulullah, walau Allah mencintaiku tetapi manusia tidak mencintaiku, tentu aku tidak bisa hidup tenang sementara saya hidup di dunia bersama dengan manusia yang lain. Tapi ya Rasulullah, walau manusia mencintaiku tapi aku tidak kaya, berapa saja yang bisa mencintaiku, apalagi zaman sekarang serba materi. Coba kalau bapak-bapak pulang ke kampung halaman sudah menjadi orang kaya, walau bukan keluarga mereka mengaku keluarga. Betul apa tidak? Tapi kalau kita miskin, sejelas sepupu satu kali dia tidak mau mengakui kita. Itulah pengaruhnya harta. Ya. Tapi ya Rasulullah, walau aku kaya tapi aku selalu sakit, maka aku tidak bisa menikmati kekayaan itu. Ya Rasulullah, walau aku sehat tapi umurku tidak panjang, hanya aku nikmati tidak seberapa lama nikmat itu. Dan ya Rasulullah, yang paling penting adalah bagaimana bersama engkau di dalam surga." Maka Nabi menjawab, yang pertama, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Orang yang salat pasti dicintai oleh Allah. Kenapa? Itu perintah. Tapi orang yang tidak salat tentu akan jauh dari cintanya Allah. Dan kalau ingin dicintai oleh manusia, maka jangan selalu memikirkan harta orang lain. Apa kata Rasulullah? "Izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fi malin nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, Allah cintai kamu. Zuhud itu bukan berarti selalu tinggal di masjid, tidak mau lagi bekerja karena tidak mau mengejar dunia, bukan. Zuhud itu adalah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang melupakan Allah. Itu zuhud. Karena boleh jadi ada orang yang bekerja, dia lebih zuhud daripada orang yang malas. Contoh, Rasulullah SAW suatu ketika berjabat tangan dengan seseorang. Rasulullah merasakan kasarnya tangan orang ini. Ya, kalau tangan bapak-bapak kasar apa halus? Kasar apa halus? Halus kasar. Ya. Kalau kasar, lalu Nabi bertanya, "Ya Sa'ad," ya Sa'ad bin Musa al-Ansari, "Ya Sa'ad, limadza yaduk?" Wahai Sa'ad, kenapa tanganmu kasar begini ya Sa'ad? Saat menjawab, "Ya Rasulullah, aku pakai bekerja, mencari nafkah, aku berkebun agar bisa menghidupi keluargaku dan mereka tidak menjadi peminta-minta. Selebihnya aku mengeluarkan sedekah
dan ketika sampai zakatnya aku keluarkan. Nabi yang mulia lalu kemudian mengambil tangan Sa'ad, lalu kemudian menciumnya, lalu berkata, hadhihi yadun yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tangan yang dipakai bekerja. Maka memang Bapak Ibu, memang kita harus bekerja. Tapi hindarilah harta manusia agar engkau dicintai oleh manusia. Maka kalau berbuat ya ikhlas. Kenapa kamu hadir di undangannya si Anu? Ya, kalau saya nanti hadir memberikan 100.000, nanti kalau saya juga punya acara, mudah-mudahan dia kasih saya 500. Nah, itu tidak bagus. Maka kalau memberi, ya macam ada keluarga yang pengantin, ya sesuai kemampuan, keikhlasan, berikanlah bantuannya. Jangan perhitungkan, oh waktu dulu anak saya menikah dia cuma memberi 20.000. Itu sudah 5 tahun yang lalu. Tentu beda ukurannya sekarang. Nah, kalau lebih mampu silakan lebih banyak. Jangan memikirkan harta orang lain. Dan kalau kamu ingin kaya, kalau Bapak Ibu ditanya mau kaya apa tidak? Hah? Mau kaya apa tidak? Jauh nih je mafadi ustaz. Ya, kenapa kita merantau? Ya, andai kata di kampung halaman sendiri kami punya sesuatu yang lebih, ya tentu itu lebih baik. Maka Rasulullah saat itu kemudian bertanya kepada Utsman bin Affan, karena pada saat sahabat ini bertanya, sahabat yang paling kaya itu adalah Utsman bin Affan. Ya, bukan Utsman Fatihah. Apa kata Utsman bin Affan? Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Allah terus memberikan harta kepadaku yang tidak pernah habis sampai hari ini? Karena saya tidak pernah lupa mengeluarkan zakat dari harta. Jadi az-zakatu bimakna az-ziyadah. Zakat itu bermakna bertambah. Kalau ada orang zakatnya baik, perhitungannya bagus, dan setiap kali harta itu nisabnya sampai dia keluarkan zakatnya, jaminan Allah pasti hartanya akan bertambah. Tapi bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya, hati-hati. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada orang meninggal. Abu Bakar As-Siddiq yang jadi imam sholat jenazah. Takbir pertama Allahu Akbar, masih aman. Ketika takbir yang kedua tiba-tiba bergerak ini orang yang meninggal ini. Andai kata di Masjid Ar-Rauda ada kita dapatkan begitu, tentu lari semua kita. Imamnya pun lari. Tuh nasa tuh mati. Ternyata dibuka kain kafannya, apa yang bergerak di dalam? Ada ular besar yang menghisap darahnya dan memakan dagingnya orang yang meninggal ini. Sehingga ada orang yang mengambil alat untuk memukulnya, tapi dengan izin Allah, ular itu bicara, la tadribi, jangan kau pukul saya. Saya bukan ular biasa, saya ular yang diutus oleh Allah untuk menyiksa orang ini karena terlambat kau kuburkan. Makanya nariko to majama ti agati ko kuburi, boleh menipacal lagi akan nama naki. Kau terlambat kuburkan. Apa yang dia lakukan sehingga Allah ziksa seperti itu? Ada 3. Pertama, orang ini selalu mendengar azan berkumandang tetapi tidak melakukan sholat. Selalu dia dengar azan, bahkan mungkin rumahnya bertetangga dengan masjid, tapi kutun nama sempaya. Nah, beda kalau orang di Sorong, semua yang mendengar azan ini yang dekat-dekat semua hadir di sini. Betul apa tidak? Ya, bilang saja betul. Ya, supaya aman. Ya. Yang kedua, orang ini tidak mendengar perkataan ulama, lebih mendengar kata dukun daripada ulama. Yang ketiga, karena orang ini tidak mengeluarkan zakat dari hartanya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin kaya zakat. Yang keempat, supaya sehat. Karena walau kaya tapi tidak sehat, tidak menikmati harta itu. Kata petua orang Bugis, ya sengi mapedi nyawai, nareko dek gaga duit isem melinga canggoreng, tapi lebih mapedinya nyawai, nareko ini tanang canggorenge, ini topak gore canggorenge, pakai ini balu canggorenge, tapi dek namun leman re canggore nasabah capun isimu. Artinya apa? Kau punya harta tapi tidak bisa nikmati. Kenapa? Karena kesehatanmu dicabut oleh Allah. Maka kalau ingin sehat, maka perbanyaklah sedekah. Di bulan Ramadan perbanyak sedekah. Janjinya Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti sebuah benih padi. Ya.
Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, satu bulir padi ini, satu biji padi ini tumbuh 7 tangkai. Dan setiap tumbuh 7 tangkai, mi'atu habbah, Allah berikan 100 bulir padi. Jadi satu biji menumbuhkan 7 tangkai, setiap satu tangkai ada 100 bulir yang Allah siapkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan harta bagi orang-orang yang diinginkan. Maka itu perbanyaklah sedekah. Pada masa Nabi ada orang ditanya oleh Rasulullah, kamu umurmu tinggal 3 hari. Bayangkan kalau macam kita dapat informasi, dan ini Rasulullah yang menyampaikan, umurmu tinggal 3 hari. Nah, ini orang banyak hartanya. Talungas somana ya. Maka 3 hari ini dipersiapkan untuk persiapan kematian. Yang langkah pertama yang dilakukan adalah semua orang yang pernah dia zalimi, dia datang minta maaf. Yang kedua, harta yang ada disedekahkan. Pokoknya setiap orang yang lewat dia sedekahi. Setiap orang yang lewat dia sedekahi. Kata orang, kok tumben kamu dermawan? Tidak usah tanya, pokoknya ambil saja. Nah, pokoknya nama besar nih, padahal taliwa kedina. Kenapa dia dermawan seperti itu? Karena umurnya tinggal 3 hari. Sampai hartanya habis. Hari keempat ditunggulah malaikat maut. Subuh dia tunggu belum datang. Duhur dia tunggu belum datang. Sampai maghrib isya belum datang. Sampai besoknya kok belum datang malaikat maut. Nah, kata Rasulullah, 3 hari ini mestinya saya sudah didatangi oleh malaikat maut. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa umurku tinggal 3 hari? Kenapa sampai hari ini malaikat maut belum datang? Apa kata Rasulullah? Karena engkau datang minta maaf dan semua hartamu telah kau sedekahkan, maka datang malaikat Jibril memberi informasi, Allah tambah umurmu 70 tahun ke depan. Alhamdulillah. Dalam hatinya, habis juga saya ini. Nah, itu bahasa saya. Ya, makanya yang tua-tua ini mendekat kematian ini, perbanyak sedekah supaya umurmu bertambah. Kalau kau sudah tua makin pelit, tunggu malaikat maut. Ya. Itu Allah tambah umurnya 70 tahun ke depan. Kalau ingin Allah kemudian agar engkau bersama dengan saya di dalam surga, kata Nabi, perbaikilah salat berjamaah. Kalau salat berjamaah sudah bagus, maka insya Allah Rasulullah menyampaikan bahwa kita akan bersama di dalam surga. Inilah hal yang ditanyakan oleh sahabat. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.